Selamat datang di channel Sandinomics. Sandinomics adalah channel diskusi ekonomi yang hadir membawakan berbagai topik ekonomi rutin setiap minggunya. Bersama saya, Alex Datuk. Dan saya Fitra Faisal. Dan pada kesempatan episode pertama ini, kita akan menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bang Sandi Uno. Selamat datang Bang Sandi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih dan selamat untuk Bro Alex dan Bro Fitra meluncurkan Sandinomics hari ini. Mudah-mudahan ini akan menghadirkan konten pemikiran ekonomi yang non-mainstream demi kemajuan negeri kita, terutama dari segi pengambilan kebijakan dan memberikan input yang berguna bagi tentunya menyongsong Indonesia Emas. Congratulations. Terima kasih. Terima kasih Bang Sandi. Oke, saya mau mulai dengan pertanyaan yang sedikit philosophical question. Selama beberapa tahun terakhir ini saya sering mendengar Bang Sandi sering mengucapkan sebuah etos kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Dan ketika saya baca biografinya Bang Sandi, itu terungkap, bahkan itu bagian dari judul biografinya, gitu. Di sisi lain, kalau kita bicara tentang ekonomi pembangunan, kita melihat ekonomi pembangunan itu kan tentang komparasi. Bagaimana kita melihat negara-negara yang bisa maju sehingga kita juga bisa ikut maju. Dan ternyata data mengatakan bahwa banyak negara berhasil maju walaupun terbatas sumber daya alamnya, jumlah penduduknya juga nggak terlalu besar, jadi marketnya juga nggak terlalu besar. Tapi ternyata produktivitas atau etos kerja masyarakatnya itu tinggi, sehingga itu menjadi variabel atau penggerak utama dari kemajuan mereka, sehingga mereka menjadi negara maju. Sehingga itu jadi menarik, ketika kita bahas etos kerja yang tadi, dengan kasus yang ada, maka saya ingin explore. Bisa nggak Bang Sandi sedikit memberikan, mendescribe lah, apa sih filosofi itu? Jadi saya mengeluarkan yang saya sebut sebagai etos kerja 4As ini melalui proses yang cukup panjang. Karena mantra kerja 4As itu baru timbul setelah saya melewati proses sebagai karyawan, membangun karir dari bawah, sampai akhirnya terhenti karena di PHK, membangun usaha dari nol, boleh dibilang UMKM, startup lah kalau sekarang bilangnya, sampai jatuh bangun 25 tahun dan tahun ini sudah memasuki tahun ke 25 tahun 26 dari saya mendirikan usaha dan berhasil membuka lapangan kerja 30.000 dan melalui beberapa proses dari usaha kecil menengah menjadi usaha besar, usaha nasional yang sudah go internasional. Nah, saya melihat bahwa kalau dilihat benang merahnya dari pengalaman saya sekarang juga di pemerintahan, bahwa yang bisa saya petik adalah etos kerja 4As tersebut yang bisa menjadi salah satu penentu dari sebuah proses apakah kita akan mencapai prestasi atau kita tidak optimal dalam kita mengupayakan suatu hasil. Akhirnya saya melihat bahwa satu, kerja keras. Kerja keras itu yang menjadi, kalau istilah matematikanya, common denominator. Jadi kalau kita lihat persamaan dari seluruh orang sukses itu, mereka bekerja keras. Dan mereka juga punya kesamaan bahwa kerja keras itu nggak cukup. Karena karunia yang Tuhan berikan, kita bekerja keras,
ibaratnya kita banting tulang gitu, tapi harus disertakan menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan akal pikiran, menggunakan the latest and greatest of technology, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam siklus kecerdasan ini adalah iman dan takwa. Jadi kerja cerdas itu juga akhirnya akan membawa kita ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, kita nggak bisa berhenti di situ karena banyak yang membedakan orang sukses dan tidak terlalu sukses adalah konsep bekerja tuntas. Kadang mereka cepat merasa puas, akhirnya berhenti sebelum selesai tugas. Nah, ini yang akhirnya saya menyampaikan bahwa untuk mencapai tingkatan yang maksimal dan optimal, seorang harus kerja tuntas. Tidak bisa setengah-setengah. Ini yang saya rasakan juga. Jadi kalau saya ibaratkan dengan, kebetulan saya penggemar lari maraton, kita harus finish your run. Finish what you start. Nah, ini yang etos kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, tapi akhirnya dilengkapi dengan menyerahkan hasilnya kepada yang di atas dengan konsep kerja ikhlas. You give your best and let Allah do the rest. Jadi itulah konsep kerja ikhlas. Nah, setelah kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, kita ikhlaskan apapun hasilnya, kita akan merasa lega karena kita sudah memberikan yang terbaik yang kita miliki, dan apapun hasilnya itu juga adalah hasil yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau belum sesuai dengan ekspektasi kita, tentunya ada cerita di balik itu. Dan dari pengalaman saya memulai usaha, saya bukan hanya bersyukur atas capaian-capaian kita, tapi saya juga bersyukur atas kegagalan-kegagalan kita. Karena kegagalan-kegagalan kita itu ternyata berkah setelah dilihat. Berkali-kali kita nggak berhasil menuntaskan transaksi, memonetisasi, menjual, mengharvest, memanen sebuah aset. Ternyata saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berharga dari kegagalan-kegagalan saya. Dan setelah saya ada di pemerintahan, ternyata bukan hanya kesuksesan dan capaian dari dunia usaha yang saya bawa ke pemerintahan, inovasi, adaptasi, kolaborasi, tapi justru kegagalan-kegagalan. Bagaimana memotivasi, mengeksekusi, dan bagaimana kita bisa sekarang kalau kita lihat ya, berkaca dari pandemi yang kemarin, bahwa kita harus mampu juga untuk beradaptasi. Ini merupakan suatu hasil daripada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya menulis buku waktu itu belum selesai karena berhenti saat saya pernah baca satu biografi itu. Sebetulnya itu bukan biografi ya, itu lebih ke arah judulnya Kerja Tuntas dan Kerja Ikhlas, karena terburu-buru saya ingin menceritakan sampai saya di penghujung dari karir saya di dunia usaha. Di tahun yang sama, saat itu saya masuk ke dalam kontestasi demokrasi. Saya ingin menyelesaikan buku itu, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas itu yang saya bawa sebagai bekal memasuki pengabdian baru di pemerintahan. Saya nggak tahu waktu itu apakah bisa mendapatkan mandat atau tidak di DKI. Ternyata mendapatkan mandat, dan belum genap 1 tahun saya sudah diminta untuk ikut di prosesi Pilpres 2019, dan sekarang tugas di kementerian. Itu yang saya bawa, dan saya sedang menyelesaikan catatan-catatan pinggir dari pengalaman saya selama 5 tahun terakhir ini setelah selesai buku Kerja Tuntas Kerja Ikhlas. Jadi saya ingin
menanamkan yang sama, tapi ini karena bicara Sandinomics dan kita akan menggali lagi. Saya ingin juga dedikasikan Sandinomics ini. Kalau kita bicara kerja 4As, ada satu sosok yang mengajarkan kita semua, termasuk saya, dan mempopulerkan selain 4As, 3G. Apa itu? G itu adalah pertama gercep, Oke. gerak cepat. G kedua geber, Ya. gerak bersama. Dan G ketiga gaspol, garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja. Sosok tersebut adalah almarhum Ari Mufti. Jadi salah satu founder dari Sandinomics yang mudah-mudahan nanti di sesi berikut kita bisa gali. Karena selain 4As, 3G ini yang melengkapi. Jadi tadi belajar dari pengalaman saya di dunia usaha, di pemerintahan ini kita belajar dengan 3G. Membawa nuansa etos kerja 4As dengan bingkai 3G. Karena kalau di pemerintahan itu kita tidak didesain untuk cepat. Berpikir kita itu birokratis, tersekat-sekat. Konsep 3G ini menghantam fondasi berpikir birokratis itu dengan gercep. Terasa itu. Terasa nggak? Terasa Ketika banget. di-push itu langsung ada Terasa. perubahan. Dan ya saya terapkan 3G itu. Gercep, geber, gerak bersama, kolaboratif, dan gaspol. Jadi kita garap semua potensi, jangan ada yang disisain. Dan ini menurut saya jadi bahan kajian yang sangat menarik nanti, karena kita harus gercep, geber, dan gaspol karena yang dihadapi adalah dunia yang penuh dengan tantangan. Di pariwisata dan ekonomi kreatif semuanya startup. Sekarang anak-anak muda mereka berpikir cepat sekali. Kalau pemerintahnya lambat dan birokratis, kita akan sangat tidak relevan terhadap kekinian yang kita hadapi dalam Sedikit keseharian. mau menyambung ke yang pertanyaan pertama saya, Bang Sandi. Dengan 4As dan 3G tadi itu kan adalah philosophical statement gitu kan. Tapi dalam prakteknya saya lihat you walk the talk, menjalani apa yang diucapkan gitu. Paling tidak ketika saya monitor di media, di sosial media, Bang Sandi itu bisa sepanjang 1 bulan itu mungkin di Jakarta saya nggak tahu, cuma 5-6 hari. Selebihnya keliling Indonesia, bisa ada 8-10 pertemuan dalam 1 hari, termasuk Sabtu dan Minggu gitu ya. Sedangkan you are in a position of seharusnya lebih ke comfort zone ya, in a level of bisa tidak seperti itu gitu. Itu kan sebenarnya etos seperti itu tidak instan ya kalau menurut saya. Itu melalui suatu proses, saya nggak tahu apakah melalui edukasi di keluarga atau kehidupan lingkungan sosial yang mempengaruhi. Dari mana Bang Sandi dapat etos itu? Dari ibu saya. Jadi jujur, dan ini nanti pembahasannya akan panjang, saya ingin konsep walk the talk ini juga anak-anak muda bisa mengimplementasikan, karena it's easy to talk the talk, tapi walking the talk is completely different. Dan kalau kita ada di position leaders dimanapun kita berada, you have to lead by example. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah apa yang kita kerjakan. Nah, yang menyamakan kita bertiga ini, Fitra, Bro Alex, dan saya ini adalah kita runners. Kita terbiasa lari jarak menengah, jarak jauh. Bukan lari dari kenyataan ya? Bukan lari dari kenyataan, tapi 8 pertemuan sehari itu bagian daripada maraton kita. Maraton kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan saya yakin semangat kita berlari ini yang membawa bukan hanya endurance, kekuatan stamina kita, tapi juga semangat pantang menyerah, Persistence. ulet, dan juga yang berkaitan dengan keinginan kita untuk tidak berhenti
sebelum kita menyelesaikan tugas. Tapi menarik. Ya, setuju, menarik. Bro Fitra, tadi seperti yang disampaikan kita di diskusi awal, bahwa ada kaitan antara produktivitas, jadi etos kerja dan produktivitas dengan pembangunan ekonomi. Bahwa negara bisa maju, negara bisa berkembang dengan masyarakatnya yang produktif. Karena etos kerjanya juga bagus. Nah, bagaimana opini Bro Fitra terhadap itu? Ya, I second that, Bro Alex. Karena kalau kita lihat negara-negara maju yang sekarang maju itu memang didorong oleh produktivitas, dan produktivitas itu memang didorong oleh etos kerja. Sebagaimana kalau kita lihat model-model pertumbuhan ekonomi klasik itu output atau pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi itu dipicu oleh dua hal, yaitu capital dan juga labor. Apa yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana memicu produktivitas dari sisi labor. Nah, produktivitas itu muncul karena etos kerja, dan etos kerja itu adalah buah dari iklim institusional yang baik. Ya, negara-negara maju memiliki itu, sehingga mereka bisa membuat pertumbuhan ekonomi sustainable. Tapi negara-negara berkembang agak kekurangan dari sisi itu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Pak Sandi ini mendapatkan ekosistem yang baik, pengalaman praktis, memang bukan berasal dari iklim institusional, tapi berasalkan dari interaksi dengan orang tuanya, dari kerabatnya, sehingga kemudian mendapatkan semacam etos kerja dan membentuk pribadi-pribadi yang berjiwa entrepreneurship dan memicu produktivitas. Terinstitusi itu seperti apa sih maksudnya? Terinstitusi artinya kalau kita kemudian mengadopsi etos kerja itu dalam pendekatan kurikulum based, ini akan mampu untuk menjaga kesinambungan etos kerja itu, ya, tanpa kita harus mengandalkan random walk atau individu-individu untuk bisa kemudian memicu etos kerja masing-masing, begitu kan? Jadi ini adalah dipicu oleh negara, kemudian kita bisa menciptakan bangsa-bangsa baru. Jadi basis institusinya itu pendidikan ya? Betul. Oke, baik, menarik. Saya pikir diskusi ini sudah berjalan cukup lama dan menarik tentang etos kerja, tentang produktivitas, tentang pembangunan ekonomi, dan mudah-mudahan menarik bagi pemirsa. Akan ada diskusi-diskusi Sandinomics selanjutnya. Mudah-mudahan Anda bisa tetap hadir dalam channel kami. Dan sekali lagi saya mau menyampaikan terima kasih. Terima kasih dan sukses Sandinomics. Walk the talk ada bro, ini panjang bro.